Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan aplikasi mata kuliah mobile programming yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bima Aji Siwa. Di sini saya bersama rekan saya, Andika Rifki Arifin dan Syifa Alia Zahra yang akan menjelaskan materi yang sudah kami buat. Mobile Programming. 1. Pengertian Mobile Programming. Mobile Programming adalah pemrograman aplikasi mobile. Mobile merupakan aplikasi yang bisa jalan di handphone seperti pada atau yang handphone yang berbasis Java. 2. Perangkat mobile. Pengertian perangkat mobile, telepon genggam atau ponsel merupakan salah satu jenis dari perangkat mobile yang sudah sangat umum terdengar. Penggunaan ponsel sendiri sudah sangat fenomenal di dunia telekomunikasi. Secara bahasa, istilah mobile berarti sebagai sesuatu yang bergerak, sesuatu yang mudah dibawa kemana-mana. Maka demikian, bisa kita ambil kesimpulan bahwa perangkat mobile adalah alat komunikasi yang dapat dibawa kemana-mana. Perbandingan OS mobile. 1. Android adalah sistem Android berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android Inc. dengan dukungan finansial dari Google yang kemudian membelinya pada tahun 2005. 2. iOS. iOS adalah sistem operasi perangkat bergerak yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple. Sistem operasi ini pertama diluncurkan tahun 2007 untuk iPhone dan iPod Touch dan telah dikembangkan untuk mendukung perangkat Apple lainnya seperti iPad dan Apple TV. Perbandingan iOS mobile yang ketiga, Windows Mobile. Windows Phone adalah sistem operasi perangkat bergerak yang dikembangkan oleh Microsoft dan merupakan pengganti platform Windows Mobile. Meski tidak kompatibel lagi, sistem operasi ini pertama diluncurkan bulan Oktober 2010 dan diluncurkan di Asia pada awal 2011. 4. BlackBerry. BlackBerry OS adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Reds in Motion untuk perusahaan BlackBerry. Pada lini smartphone, perangkat genggam, sistem operasi menyediakan multitasking dan mendukung perangkat input khusus yang telah diadopsi oleh RIM untuk digunakan dalam handheld, khususnya track wheel, trackball, dan yang paling baru trackpad dan touchscreen. Definisi aplikasi mobile. Aplikasi adalah program yang digunakan orang untuk melakukan sesuatu pada sistem komputer. Mobile dapat diartikan sebagai perpindahan yang mudah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Misalnya telepon mobile berarti bahwa terminal telepon yang dapat berpindah dengan mudah dari suatu tempat ke tempat lain tanpa terjadi pemutusan atau terputusnya komunikasi. Sistem aplikasi mobile berupa aplikasi yang dapat digunakan walaupun pengguna berpindah dengan mudah dari suatu tempat ke tempat lain tanpa terjadi pemutusan atau terputusnya komunikasi. Latar belakang. Perkembangan teknologi internet sekarang ini lebih banyak berkembang ke arah user-friendly, yang artinya semakin mempermudah pemakaian dalam memahami serta menjalankan fungsi internet tersebut dalam dunia usaha, khususnya bidang pemasaran. Internet merupakan salah satu media pemasaran yang bersifat global. Dari semua aspek kehidupan manusia yang berdampak perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, sektor bisnis adalah yang paling terpengaruh dan paling cepat tumbuh. Mobilitas manusia yang cenderung tinggi menuntut dunia perdagangan untuk mampu menyediakan layanan jasa serta barang dengan cepat. Sebagai solusi untuk menghadapi masalah tersebut, saat ini transaksi bahkan dapat dilakukan dengan media internet yang menghubungkan antara konsumen dan produsen. Jenis dan daftar simbol. A. Activity diagram. Activity diagram dalam bahasa Indonesia diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Yang pertama, status awal, disimbolkan dengan lingkaran berwarna hitam. Kegunaannya sebagai status awal aktivitas sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Yang kedua, simbol aktivitas dengan simbol persegi panjang dengan sudut lengkung. Kegunaannya, aktivitas yang dilakukan sistem atau aktivitas yang biasanya diawali dengan kata kerja. Yang ketiga, simbol decision dengan simbol belah ketupat. Kegunaannya, asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Yang keempat, simbol penggabungan atau join
dengan simbol garis. Kegunaannya asosiasi penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu. Yang kelima, status akhir dengan simbol lingkaran dengan lingkaran berwarna hitam di dalamnya. Kegunaannya status akhir yang dilakukan sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Selanjutnya, sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Yang pertama ada aktor, menggambarkan orang yang sedang berinteraksi dengan sistem. Yang kedua, entity class, menggambarkan hubungan yang dilakukan. Yang ketiga, boundary class, menggambarkan sebuah penggambaran dari form. Yang keempat, control class, menggambarkan penghubung antara boundary dengan tabel. Yang kelima, a focus of control and a lifeline, menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya message. Yang keenam, a message, menggambarkan pengiriman pesan. Use case aplikasi. Pada aplikasi ini terdapat aktor yaitu pengunjung yang dapat mengakses tampilan aplikasi. Dalam tampilan aplikasi terdapat menu home, kategori, dan keranjang. Sequence diagram. Pada menu admin, admin memasukkan username atau password. Kemudian apabila username dan password itu valid, maka akan menampilkan halaman utama atau home. Kemudian admin men-check out. Lalu barang yang di-check out disimpan ke dalam database. Activity diagram. Untuk menu user pertama melakukan login di aplikasi. Kemudian aplikasi menyimpan data akun ke dalam user dan kemudian menampilkan halaman utama atau tampil home. Lalu user memilih barang untuk dimasukkan ke halaman keranjang. Setelah itu, sistem menampilkan halaman checkout belanja. Terakhir, user dapat mengkonfirmasi pesanan dan pembayaran. Kemudian untuk menu admin melakukan login di aplikasi, melihat halaman pemesanan, dan melihat konfirmasi pesanan dan pembayaran. Tampilan desain interface. A. Tampilan awal. User dapat memilih barang yang diinginkan sesuai dengan kategori yang tersedia, seperti sneakers, jaket, dan watch. Setelah itu, dapat melakukan ke halaman checkout untuk mengkonfirmasi pesanan. B. Halaman keranjang. User melakukan pembayaran dan konfirmasi pesanan sesuai barang yang sudah dimasukkan cart atau keranjang. Kesimpulan, berdasarkan aplikasi yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa tujuan mata kuliah ini sudah tercapai, yaitu membuat suatu sistem informasi aplikasi e-commerce jual beli barang online guna mempermudah dalam proses jual beli. Dan dari hasil pengujian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Sistem informasi aplikasi e-commerce ini berjalan sesuai dengan fungsinya, yaitu melakukan transaksi jual beli barang secara online. 2. Sistem informasi aplikasi e-commerce akan memudahkan dalam melakukan jual beli barang online. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.